betulin dulu, Mbak. Oke, oke. Saya izin share dulu, Mbak. Bentar. Hmm. Oke, ini saya izin share ya, Pak. Apakah terlihat? Sudah terlihat ya? Sudah terlihat. Oke, sip. Jadi selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, Pak. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait blueprint-nya terlebih dahulu, lalu kemudian akan dilanjutkan dengan praktek di Odo-nya. Jadi anggota kelompok 2 ada saya sendiri, Amir, lalu Hai Via, kenalan masing-masing mungkin. Iya, Amir. Nama saya ya. Lalu ada Grace dan juga Kak Brian sebagai ketua. Oke, selanjutnya kita mulai di bagian awal sales yang akan disampaikan oleh Kak Brian. Untuk sales, kami punya blueprint dengan yang pertama itu ada sales organization. Untuk usaha ini didirikan oleh Imam Syafi'i dengan bahan utama yaitu kayu gelondong dari supplier. Kemudian bisnis blueprint perusahaan UDS Jaya O ini tidak di tempat lain. Lokasi produksi dan penyimpanan barang terletak di satu pusat pada lokasi Madura. Untuk sales districtnya memiliki wilayah Bangkalan, Burne, Pangalongan, dan Sampang. Untuk sales order, ini kita membuat masuk dulu ke dalam sales, lalu klik ke bagian orders, lalu kita buat baru misalkan create new orders, new sales order. Kita pilih customer-nya yang sudah terdaftar yaitu misalkan Mebel Wijaya, lalu set tanggal expirednya misalkan tanggal 16 November. Price list kita pilih ke customer karena ini adalah sales order dari customer. Untuk pembayaran, syarat pembayarannya kita pilih misalkan yang dibayar pada hari ke-15. Kemudian kita masukkan produk yang ingin dibeli, misalkan kayu usuk dengan kuantitas 3. Di sini dari sistemnya sudah otomatis terpasangkan PPN 10% untuk pajaknya. Kemudian kita save dulu. Lalu konfirmasi. Untuk mencetak sales order ini kita bisa lakukan dengan print quotation order. Jika dilihat
hasil cetaknya ini sudah bisa muncul sales order ID-nya, sales person, kemudian tanggal sales ordernya dilakukan, lalu ini untuk customer-nya siapa saja dengan alamatnya, lalu deskripsi seperti sales product, quantity, unit price, pajak, dan total price sudah bisa dilihat juga di PDF yang sudah kita cetak tadi. Ya, untuk di user acceptance seharusnya sudah sampai cetak sales order. Selanjutnya saya persilakan share screen untuk teman saya. Sorry interupsi ya. Jadi langsung diedit aja ya. Terus juga itu nanti menunya masih belum terisi ya. Kolom menunya masih kosong. Jadi bisa langsung diisi aja menunya lewat apa gitu ya. Oke, silakan. Langsung diedit ya. Oh ya, berarti pengisian pada file Excel itu saya share screen ya, Pak? Iya, jadi masing-masing tim langsung edit, langsung isi ya. Jadi nggak kerja 2 kali lagi, jadi langsung diisi menunya apa. Jadi untuk kelompok yang lain ya, jadi untuk menu itu sebetulnya bisa diisi sebelumnya ya. Jadi nggak, jadi di sesi ini cukup mengisi kolom-kolom yang seperti output itu ya, nomor output sama kolom output sama OK atau error. Jadi untuk kelompok berikutnya, kelompok 4 bisa mulai cicil ya, kalau misalkan juga masih belum keisi ya kolom menunya itu. Di kolom output itu diganti nomor dokumen ini ya. Berarti nomor dokumennya Yang digunakan di PDF. simulasi ini. Di simulasi ini kan tadi kan udah di-create nomor sales ordernya berapa, dapat nomor berapa ya. Nah, itu di-update Iya. kan di kolom output. Oh iya, Pak. Di copy dari Odoo aja bisa kok, nggak usah dari situ. Di Odoo-nya kan ada nomor buktinya. S00132 itu. Nah, di atasnya juga. Di bagian atas Excel ya, Excel. Excel. Oh iya, Pak.
Untuk pengisian Excel seperti berikut. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Izin share screen ya Pak ya. Oke, di sini saya menjelaskan bagian manfaat. Di sini kami sudah membuat beberapa orderan di manfaat ini. Jika ingin membuat baru, bisa tinggal diklik saja. Yang pertama menu operation, jika ingin membuat baru, kita klik create. Sorry. Kembali ke Excel tadi ya, sesuai urutan ya. Nah, sesuai urutannya sekarang di bagian apa? Ya, diikuti ini aja runtut. Jadi urut ya, saya 1, 2, 3 dan seterusnya. Oh ya, kalau bagian ini yang menjelaskan Chris. Bentar, maaf ya Pak ya. Oke. Oke Pak, apakah suara saya terdengar Pak? Ya, silakan. Oke. Agak Saya cepat izin. ya. Sudah Saya isi dulu. iya, sudah mendekati jam 8 soalnya. Ini terlihat ya Pak? Ya, silakan. Oke, jadi tadi yang sudah dibahas Kak Brian itu di bagian sales semua di poin 1, 2, dan 3. Lalu berikutnya itu di bagian SCM ya, penerimaan barang, input hasil produksi, dan buat surat jalan ini. Jadi sebenarnya kami langsung praktek tapi tidak sesuai user acceptance ini kalau terkait kami kemarin. Soalnya terjadi miskomunikasi Pak di dalam Pak. Ternyata user acceptance-nya ini kami tidak berurutan Pak, seperti yang tadi Pak. Jadi poin-poinnya ini sudah ada tapi terjadi miskomunikasi, jadi kami skip gitu nah Pak. Untuk Nggak poin-poin apa-apa, seperti sekarang ini. diluruskan aja. Jadi biar dokumen ini terisi, jadi nggak perlu bikin lagi gitu maksud saya. Tapi kan ada poin-poin yang terlewat Pak. Contohnya? Penerimaan barang misalnya. Kami ternyata langsung masuk di bagian berikutnya. Misal saya di bagian finance Pak. Ini kan di bagian SCM. Misal Ya, di bagian finance. kan, kalau menurut saya kan untuk pembelian kan juga bisa ini kan langsung disesuaikan aja gitu loh. Iya, kalau misal di bagian kita skip di bagian finance tuh SCM-nya akan terlewat Pak. Soalnya terjadi miskomunikasi Pak ternyata di kami Pak. Iya, nggak apa-apa. Sekarang dilanjutkan aja dengan pembelian. Dilanjutkan yang sebelumnya ya Pak ya, terkait Ya, pembelian. lanjut pembelian sekarang. Oke. Kalau terkait menggunakan dokumen ini, kami akan terlewat poin-poinnya. Oke.
Ini saya izin stop share dulu, Pak. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Kami mohon maaf dulu, Pak ya. Karena kami akan Sorry, terlewat. saya enggak paham ini. Enggak, maksudnya ini lanjut nomor 3 aja, enggak apa-apa. Lanjut nomor 3. Ya. Mungkin boleh saya bantu untuk nomor 3 ya, Pak. Nomor 3 itu kita masuk ke manufacturing, lalu kita akan membeli material ya, kita harus beli materialnya untuk membuat produknya. Kita masuk ke manufacturing, produk, lalu menu bill of materials. So kita buat bill baru untuk misalkan kita ingin membuat papan. Untuk produk variannya kita pilih papan 2x3x4 dengan kuantitas 12. Di sini kita menambahkan komponen atau material yang mau kita pakai. Di blueprint saya ingatnya dengan kayu gelondongan. Jadi kita menggunakan kayu gelondongan buat menciptakan produk kayu papan. Kemudian operasinya kita tambahkan ada pemotongan kayu, dengan nama operasi potong kayu misalkan. Kemudian work center dengan penghalusan. Kita kasih nama step 2, haluskan kayu. Ya, kemudian kita save saja. Untuk materialnya, bill of materialnya sudah selesai seharusnya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan dengan teman saya. Oh ya, untuk mengisi input dan outputnya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Sorry, saya luruskan. Itu nomor 3 itu transaksi intinya adalah pembelian ya. Jadi kalau dijelaskan ada MRP bill of material sebetulnya enggak terlalu perlu di ini ya, karena kan sudah ada. Nah, itu tinggal transaksi pembeliannya aja yang dieksekusi sampai penerimaan barang. Jadi nomor dokumennya adalah dokumen nomor PO yang dihasilkan. Nah, seperti belum mengarah ke sana, Pak, kita. Ya, mohon maaf ya, Pak. Untuk Maksudnya belum nomor 3. belum pernah ada proses pembelian yang diinputkan. Kalau pembelian material itu belum, Pak, adanya produk. Terus untuk bisa produksi kan perlu stok bahan baku ya. Nah, kalau munculnya bahan bakunya dari transaksi apa? Kalau bahan baku sudah diregister pada produk itu kita ada kuantitasnya, Pak, langsung.
Ya, kalau gini sebetulnya jadi stopper ya. Jadi kalau di UAT sebetulnya ini jadi stopper dan UAT-nya nggak bisa lanjut kalau di kondisi real ya. Jadi kalau seperti itu yang poin ketiga ini kita nggak bisa lanjut. Jadi apa namanya? Kalau ini kan latihan ya. Kalau latihan kan ya sah-sah saja. Tapi kalau di UAT beneran ini udah stop. Jadi proses workshopnya itu nggak bisa lanjut karena apa namanya, nggak bisa lompat-lompat ya. Maksudnya nggak bisa lompat-lompat seperti yang tadi ini. Maksudnya ada yang di skip dan seterusnya itu terutama kan kalau di workshop UAT beneran kan klien pasti lebih ini ya, pasti lebih apa, lebih menuntut banyak ya. Jadi biasanya kalau kondisi kayak gini, biasanya klien itu kecewa, terus dia mogok gitu, sudah nggak mau gitu ya. Jadi cukup sampai langkah berhenti di 3, dipresentasikan ulang di waktu yang lain seperti itu. Ya, jadi itu catatannya. Jadi karena ini latihan, nanti kelompok 4 supaya ini ya, untuk kelompok 4 yang berikutnya semoga cepat gercep sekarang dicoba ya. Jadi sesuai dengan urutan karena apa, kalau di itu tadi yang saya sampaikan ya, di dunia nyatanya itu nggak bisa ya, nggak boleh terjadi. Jadi harus sesuai dengan skenario. Oke, untuk yang ini apa namanya, prosesnya lanjut ke produksi ya. Dengan catatan itu ya. Jadi di dunia nyata nggak bisa seperti ini ya. Oke, lanjut. Oke, sebelumnya dari kelompok 2, sekian dari kami. Ke depannya akan kami lanjutin lagi dari yang poin ketiga untuk minggu depannya. Kami mohon maaf karena lompat-lompat ngerjainnya, kami model mengerjainnya asinkronus, jadi banyak terjadi miskomunikasi. Ke depannya akan Ini kami dilanjut perbaiki ke lagi. 3 aja karena minggu depan kan sudah waktunya kelompok lain ya. Oh iya Pak, Jadi siap Pak. dilanjut aja. Oke Pak, terima kasih. Nah, jadi saya tadi Mohon maaf kalau banyak sebagai kesalahan. tambahan aja. Kalau lompat-lompat nggak bisa. Jadi sekarang lanjut ke bagian yang bisa disambung. Siap Pak, terima kasih Pak. Misi Pak, saya mau nanya, ini kelompoknya Amir masih lanjut atau lanjut ke kelompok selanjutnya? Masih lanjut ya, karena waktunya nggak ada besok. Besok sudah kelompok minggu depan udah kelompok lain. Oke, baik. Saya lanjut yang bagian manufacturing order tadi ya, Pak ya. Oke. Baik. Ini saya akan menjelaskan bagian manufacturing order. Di sini sudah terdapat beberapa yang sudah kami buat, dan jika ingin membuat baru, bisa langsung ke menu operation, kemudian manufacturing order, kemudian diklik create. Nah, ini bisa dipilih produk apa yang ingin kita beli. Misalkan saya ingin membeli kayu reng, kemudian kuantitinya misalkan saya ingin 80, kemudian ini ada bill of materialnya, yaitu ada kode beserta nama kayunya itu reng, kemudian ada schedule date-nya, misalkan hari tanggal 14 besok. Ada responsible, yaitu dengan misalkan dengan saya sendiri dan via. Kemudian di bagian komponen itu ada produk dengan kayu gelondongan, ada konsum, kemudian ke work ordernya itu sini terdapat operation, work center, schedule start date, expect duration, real duration, dan statusnya. Di sini pada pemotongan kayu yaitu terdapat 360 menit. Dan ini ada miscellaneous-nya, yaitu operation type, ada gudang penyimpan bangkalan manufaktur, dan ada komponen logisnya, dan ada finished product. Kemudian confirm.
Halo, suaranya